Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Widianti. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai dualisme pembangunan. Namun, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu dualisme. Dualisme adalah dua keadaan yang berbeda di mana satu keadaan bersifat superior dan keadaan lainnya bersifat inferior yang hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Dengan adanya dua keadaan yang berbeda ini, tentunya akan memiliki pengaruh tersendiri bagi suatu negara yang secara tidak langsung menganut sistem dualisme ini. Dualisme merupakan suatu konsep yang sering dibicarakan dalam ekonomi pembangunan. Konsep dualisme ini memiliki 4 unsur pokok, yaitu yang pertama, dua keadaan yang berbeda di mana satu keadaan bersifat superior dan keadaan yang lainnya bersifat inferior yang bisa hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Yang kedua, kenyataan hidup berdampingan dua keadaan yang berbeda tersebut bersifat kronis dan bukan transisional. Dan yang ketiga, derajat superioritas atau inferioritas itu tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, bahkan terus meningkat. Dan yang terakhir, yang keempat, keterkaitan antara unsur superior dan unsur inferior tersebut menunjukkan bahwa keberadaan unsur superior tersebut hanya berpengaruh kecil sekali atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali dalam meningkatkan unsur inferior. Bahkan kenyataannya, unsur yang superior tersebut seringkali justru menyebabkan timbulnya kondisi keterbelakangan atau underdevelopment. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari dualisme pembangunan. Secara definitif, dualisme pembangunan merupakan suatu keadaan di mana terdapat sektor-sektor atau daerah-daerah besar dalam suatu perekonomian yang menggunakan teknologi modern. Di sisi lain, ada pula sektor-sektor atau daerah-daerah kecil yang menggunakan teknologi sederhana. Sedangkan selama kebijakan-kebijakan pembangunan yang masih dalam tahap pertimbangan, dualisme ini merupakan masalah yang mengganggu. Karena dualisme akan merefleksikan ketimpangan-ketimpangan multimediasional serta menyebabkan benturan-benturan masalah sosial ekonomi yang bercabang-cabang, dan proses pembangunan ekonomi juga bisa menyebabkan dualisme. Karena dualisme berarti ada sektor besar dengan kemampuan modern berdampingan dan tumbuh bersama dengan sektor kecil dengan kemampuan tradisional. Berikutnya, dualisme sosial. Dualisme sosial merupakan temuan penelitian dari seorang ekonom Belanda, J.H. Boek, tentang sebab-sebab kegagalan dari kebijaksanaan ekonomi kolonial Belanda di Indonesia. Kegagalan kebijaksanaan ekonomi liberal yang diterapkan Belanda pada tahun 1870 dalam upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Jawa, menjadikan kebijaksanaan kolonial ditinjau kembali secara intensif. Berawal dari tesis doktornya, pada tahun 1910, Boek menyatakan bahwa pemikiran ekonomi barat tidak bisa diterapkan dalam memahami permasalahan perekonomian negara-negara jajahan atau tropis tanpa suatu modifikasi teori. Jika ada pembagian secara tajam, mendalam, dan luas yang membedakan masyarakat menjadi dua kelompok, maka banyak persoalan sosial dan ekonomi yang bentuk dan polanya sangat berbeda dengan teori ekonomi barat. Sehingga pada akhirnya teori tersebut akan kehilangan hubungannya dengan realitas dan bahkan kehilangan nilainya. Oleh karena itu, Boek menganggap bahwa pro-kondisi dari dualismenya adalah hidup berdampingannya dua sistem sosial yang berinteraksi hanya secara marginal melalui hubungan yang sangat terbatas antara pasar produk dan pasar tenaga kerja. Prinsip pokok tesis Boek adalah pembedaan antara tujuan kegiatan ekonomi di barat dan timur secara mendasar. Ia mengatakan bahwa kegiatan ekonomi di barat berdasarkan pada rangsangan kebutuhan ekonomi, sedangkan Indonesia disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan sosial. Secara tajam, ia mengkritik usaha-usaha untuk menjelaskan proses pengalokasian sumber daya atau distribusi pendapatan dengan cara menggunakan teori produktivitas marginal dari kaum neoklasik, terutama sekali karena imobilitas sumber daya dalam masyarakat Timur. Pada tahun 1963, Chilford Guest mengenalkan konsep dualisme ekologis. Menurut Guest, dualisme ditandai oleh perbedaan-perbedaan dalam sistem ekologis. Setiap sistem ekologis tersebut menggambarkan pola-pola sosial dan ekonomi tertentu yang menyatu di dalamnya dan membentuk suatu keseimbangan internal.
Graetz menggambarkan adanya stabilitas dualisme ekologis tersebut dengan menggunakan bahwa dualisme pro-kolonial di Indonesia semakin menguat dengan adanya intervensi kolonial, bukannya semakin menurun ataupun berkurang. Adapun contoh dualisme ekologis, Graetz menjelaskan konsepnya tentang dualisme ekologis ini dengan menggunakan kasus di Indonesia. Ia menjelaskan tentang adanya perbedaan-perbedaan di dalamnya, di antaranya Indonesia dalam dan Indonesia luar. Di Indonesia dalam kasus ini dipresentasikan oleh Jawa. Jawa merupakan sistem ekologis padat karya yang ditandai oleh pertanian, perkebunan, dan tanaman, dan lainnya, yang membutuhkan kondisi iklim tropis dan semi-tropis dan membutuhkan banyak air. Sementara di Indonesia luar ditandai oleh pertanian, padat tanah, padat modal, padat karya seperti tambang, karet, dan kelapa sawit. Adapun pengaruh dualisme terhadap pembangunan terbagi menjadi 4. Yang pertama, mekanisme pasar tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua, sumber daya tidak dapat digunakan secara efisien. Yang ketiga, mempersulit proses perkembangan kesempatan kerja. Yang keempat, menambah kerumitan masalah pengangguran. Dualisme teknologi dikemukakan oleh Benjamin Higgins, salah satu pakar ekonomi. Dualisme teknologi adalah suatu keadaan di mana di dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik produksi yang berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga menyebabkan perbedaan tingkat produktivitas yang sangat berbeda. Contohnya itu ada teknologi modern dan teknologi tradisional. Menurut Higgins, teknologi impor yang digunakan dalam sektor modern bersifat hemat tenaga kerja sehingga modal lebih banyak digunakan. Keadaan ini berbanding terbalik dengan keadaan sektor tradisional yang ditandai oleh penggunaan metode produksi yang padat tenaga kerja. Kurangnya pembentukan modal pada sektor tradisional menyebabkan perkembangan pada sektor ini sangat terbatas. Perbedaan sektor tradisional dan sektor modern. Sektor tradisional itu ada pertanian, industri rumahan, dan industri kecil yang merupakan pekerjaan utama di sektor ini. Berbagai teknik dan kombinasi digunakan di sektor ini, memiliki koefisien produksi teknis variabel. Karena koefisien teknis adalah variabel, produk dapat diproduksi dengan berbagai teknik dan kombinasi tenaga kerja dan modal. Karena ini adalah sektor tradisional dan faktor bawaan sedemikian rupa, sehingga teknik padat karya mendomisi di sektor ini dibandingkan dengan teknik produksi padat modal. Yang kedua adalah sektor tradisional. Industri besar, perkebunan, transportasi, ladang minyak merupakan kerjaan utama di sektor ini. Karena ini adalah sektor modern, maka produksi padat modal lazim. Teknik dan komunikasi yang berbeda tidak digunakan. Koefisien teknis di sektor ini adalah tetap karena teknik dan kombinasi yang berbeda tidak dapat digunakan. Ada tingkat substitusi teknis faktor yang terbatas dan produksi dicirikan oleh koefisien teknis tetap. Kemudian kita masuk dualisme keuangan atau dualisme finansial. Dualisme finansial yaitu di mana ada pasar modal atau pasar uang yang sangat berbeda, adanya yang terorganisir dan tidak terorganisir. Pitt lebih banyak menyoroti masalah lembaga keuangan di negara berkembang. Pitt mengenai pasar yang melahirkan adanya dualisme finansial. Nah, dualisme finansial ini memiliki dua golongan, yaitu organized money market dan unorganized money market. Pasar uang yang terorganisir atau organized market terdiri dari bank-bank komersial dan lembaga-lembaga keuangan non-bank. Lembaga ini terdapat di pusat bisnis dan kota-kota besar, serta memiliki tujuan untuk menyediakan pinjaman kepada perusahaan. Uang bergerak dalam bidang perkebunan dan tanaman ekspor dan pertambangan. Namun setelah NSP mencapai kemerdekaan, pemerintah mengadakan usaha sifatnya mendorongkan lembaga-lembaga keuangan modern untuk memberikan pinjaman kepada sektor ekonomi lainnya, terutama sektor industri dan pertanian rakyat. Dan kemudian, pasar uang yang tidak terorganisir atau unorganized money market tidak ada lembaga keuangan formal seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Seperti ciri penting dan pinjaman melalui lembaga keuangan informal ini yaitu tingkat biaya yang sangat tinggi. Nah,
Namun, karena lembaga informal ini merupakan satu-satunya menyalurkan dana, para petaninya menyukainya karena produser peminjaman dananya tidak terlalu rumit. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dualisme regional. Dualisme regional sudah dibicarakan oleh para ahli sejak tahun 1960-an. Dualisme regional merupakan ketidakseimbangan tingkat pembangunan di suatu negara maju maupun negara berkembang. Dualisme regional dapat mengakibatkan bertambah lebarnya kesenjangan atau GAP, tingkat kesejahteraan antara daerah. Selain itu juga, dualisme regional ini dapat menimbulkan masalah-masalah sosial politik yang dapat memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Selain itu juga, dualisme regional itu sendiri dapat menimbulkan isu tentang separatisme. Dualisme regional dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, dualisme antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan. Yang kedua, dualisme dengan pusat antar negara, pusat industri, dan perdagangan dengan daerah-daerah lainnya dalam negara tersebut. Kedua jenis dualisme tersebut timbul terutama sekali sebagai akibat dari investasi yang tidak seimbang antara daerah industri atau perkotaan dengan daerah pertanian atau daerah perdesaan. Ketidakseimbangan ini pada akhirnya memicu timbulnya kesenjangan antara pusat negara dengan daerah-daerah lainnya atau antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan. Selain itu juga kondisi ini di Indonesia, yakni antara Jawa dan luar Jawa, serta antara kawasan Barat Indonesia atau KBI dengan kawasan Timur Indonesia atau KTI. Di berbagai literatur standar ekonomi pembangunan, proses pembangunan akan selalu menyebabkan dualisme. Apa itu dualisme? Secara definitif, dualisme merupakan suatu keadaan di mana terdapat sektor-sektor atau daerah-daerah besar di dalam suatu perekonomian yang menggunakan teknologi modern. Dan di sisi lain ada pula sektor-sektor atau daerah-daerah kecil yang menggunakan teknologi sederhana. Sedangkan selama kebijakan-kebijakan pembangunan yang masih dalam tahap pertimbangan, dualisme ini merupakan masalah yang mengganggu, dikarenakan dualisme akan merefleksikan ketimpangan-ketimpangan multidimensional serta menyebabkan benturan-benturan masalah sosial ekonomi yang bercabang-cabang. Perekonomian yang bersifat dualisme merupakan hambatan, dikarenakan menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan produktif sangat rendah dan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan sangat terbatas sekali. Dampak yang ditimbulkan oleh dualisme ini terhadap keharmonisan proses pembangunan adalah mekanisme pasar yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.